Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Is Yunus dengan NIM 9114200021. Dan video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah akuntansi perbankan yang diampuh oleh dosen mata kuliah akuntansi perbankan. Dengan hormat saya sebut nama beliau, Ibu Fatmawati Damiti SPD MSA. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai akuntansi modal bank dan pinjaman yang diterima. Pada akuntansi modal bank dan pinjaman yang diterima, kita akan bahas dulu mengenai apa itu akuntansi modal bank itu sendiri, di mana pada dasarnya pengertian dan definisi tentang modal bank itu cukup beragam. Namun, sebenarnya yang dimaksud modal bank itu adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang kemudian dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi modal bank itu sendiri, di mana klasifikasi modal bank terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada modal inti atau tier 1, di mana modal inti ini terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, dan juga cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Yang pertama ada modal inti. Modal inti itu merupakan yang telah disetor atau modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Sedangkan modal sumbangan itu merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dalam harga jual apabila saham tersebut dijual. Jadi modal ini sering disebut sebagai modal donasi. Dan yang ketiga yaitu cadangan umum, di mana cadangan umum itu merupakan cadangan yang dibentuk dari penyelisih atau selisih laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham itu sendiri. Sedangkan cadangan tujuan itu merupakan bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. Dan yang kelima ada laba ditahan. Nah, yang dimaksud dengan laba ditahan di sini merupakan saldo laba bersih setelah dikurangi pajak oleh rapat umum pemegang saham, diputuskan untuk tidak dibagikan. Jadi diadakan rapat dulu sebelum memutuskan laba ditahan itu seberapa banyak. Dan selanjutnya yang keenam ada laba tahun lalu, di mana laba tahun lalu ini merupakan laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat pemegang saham atau rapat umum dari pemegang saham itu sendiri. Sedangkan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak. Laba tahun lalu ini berjalan hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%. Jadi pada intinya modal inti itu merupakan modal yang disetor oleh pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan modal atau laba yang ditahan. Untuk itu, porsi terbesar modal inti itu terletak pada modal saham yang disetor, sedangkan selebihnya itu sangat tergantung laba yang diperoleh dan kebijakan umum pemegang saham. Jadi tergantung pada rapat yang diadakan oleh pemegang saham. Dan klasifikasi modal bank menurut pembagian jenis modal bank di Indonesia menurut Standard Bank for International Statement itu ada juga terdapat yang namanya modal pelengkap atau tier 2, di mana modal pelengkap ini terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk yang tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman suborsidi atau subordinasi.
di mana secara rinci modal pelengkap itu dapat dijelaskan. Yang pertama ada cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua ada penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Nah, yang dimaksud dengan untuk menampung kerugian yang kemungkinan timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya. Dan yang terakhir adalah modal pinjaman, di mana modal pinjaman ini yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat-sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat ditarik atau dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI, dan mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum likuidasi, dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. Dan yang ketiga ada modal pelengkap tambahan atau third, di mana mencakup beberapa poin penting atau mencakup 7 poin penting. Yang pertama, bank dapat memperhitungkan modal pelengkap tambahan untuk tujuan perhitungan kebutuhan penyediaan modal minimum atau KPMM atau Capital Adequacy Ratio atau CAR secara individu dan atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Yang kedua ada modal pelengkap tambahan dalam perhitungan KPMM. Itu hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan rasio pasar. Dan yang ketiga, pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dan yang keempat ada modal pelengkap tambahan untuk memperhitungkan rasio atau risiko pasar pasar dapat digunakan dengan memenuhi kriteria. Yang pertama, tidak melebihi 25% dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan rasio pasar. Dan yang kedua, jumlah modal pelengkap dan jumlah modal pelengkap tambahan paling tinggi sebesar 100% dari modal inti. Yang kelima ada modal pelengkap yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan dengan memenuhi persyaratan pada poin 4. Dan yang terakhir adalah pinjaman subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% modal dapat digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 4. Kemudian selanjutnya ada rasio kecukupan modal BPR, di mana tata cara perhitungan kecukupan modal Bank Perkreditan Rakyat itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dalam menghitung ATMR itu pos-pos aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau resiko yang didasarkan pada jenis aktiva, golongan debitur, penjamin atau sifat barang jaminan. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan prinsip pada angka 1, maka rincian bobot risiko adalah yang pertama 0%. Kas, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kredit dengan anganan berupa SBI, tabungan dan deposit yang diblokir oleh BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan emas dan logam mulia sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit. Dan yang terakhir, kredit kepada pemerintah pusat.
Jadi pada intinya dengan memperhatikan prinsip pada angka 1, maka rincian bobot resiko adalah 0%, 20%, 40%, 50%, 85%, dan 100%. Dan yang ketiga adalah aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dalam perhitungan ATMR, dinilai sebesar nilai buku, yaitu setelah dikurangi dengan penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP khusus dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian kualitas aktiva produktif atau KP dan PPAP mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KAP dan PPAP BPR. Selanjutnya ada tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum, di mana ada 6 statement atau ada 6 langkah. Yang pertama adalah perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR yang dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal pos-pos aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet, dilakukan dengan cara mengalihkan nilai buku dengan bobot resiko masing-masing. Dalam hal ini, ATMR mengacu pada SE nomor 8/28 per DPBI per 2006, dan untuk kualitas aktiva produktif mengacu pada PBI nomor 8/19 per PBI per 2006. Dan yang kedua adalah menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aktiva. Dan yang ketiga, menjumlahkan modal inti dan modal pelengkap untuk mengetahui jumlah modal BPR. Dan selanjutnya, setelah menjumlahkan modal inti dan modal pelengkap, kita masuk pada perhitungan modal minimum dengan cara mengalihkan jumlah ATMR dengan 8%. Dan setelah itu, lanjut menghitung kekurangan dari modal dengan cara membandingkan jumlah modal minimum pada angka 4 dengan jumlah modal pada angka 3. Dan yang terakhir adalah menghitung KPMM dengan cara membandingkan jumlah modal BPR pada angka 3 dengan ATMR pada angka 2. Baik, yang selanjutnya adalah pencatatan pinjaman yang diterima dari kreditur, di mana transaksi pinjaman yang diterima didahului dengan perjanjian antara pihak kreditur dan debitur. Perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak itu tak dapat dibatalkan secara sepihak bila semua persyaratan telah dipenuhi. Jadi, tidak sembarangan apabila sudah terjadi perjanjian adalah antara kedua belah pihak itu tidak dapat dibatalkan apabila sudah terjadi penandatanganan surat keputusan. Dan perjanjian ini dalam akuntansi disebut komitmen. Sebagai komitmen tagihan bank yang tidak dapat dibatalkan itu harus dipenuhi, maka akan dicatat dalam rekening administrasi rupiah sisi debit dengan nama RAR, fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan. Pencatatan komitmen tagihan ini akan diikuti pencatatan realisasi pinjaman. Bila pinjaman tersebut benar-benar direalisasikan, pinjaman yang direalisasikan itu akan dicatat sebesar nilai nominal yang ditarik oleh bank selaku debitur atau borrower atau obligor, di mana hal-hal yang terkait dengan biaya perkreditan itu menjadi beban peminjam, misalnya biaya provisi dan administrasi, biaya taksasi atau aparsial, kemudian nilai jaminan, biaya perikatan, dan biaya asuransi. Tentu saja perkreditan rekening pinjaman diterima harus diikuti dengan RAR atau fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan sebesar nilai realisasinya. Yang selanjutnya adalah pinjaman obligasi, di mana obligasi itu merupakan instrumen untuk menciptakan hutang, di mana sumber dananya berasal dari alternatif bank dalam membiayai investasinya. Sebagai surat pengakuan hutang, bank yang menerbitkan obligasi harus membayar bunga kepada pembeli obligasi. Pembayaran bunga dapat dilakukan
setiap periode tertentu secara tetap, dan kewajiban ini akan diikuti pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi, pada dasarnya pencatatan pinjaman obligasi itu dilakukan ketika terjadi transaksi penjualan obligasi dan ketika terjadi pelunasan bunga atau pokok obligasi. Untuk bisa mencatatnya perlu mengetahui dulu harga jual atau kurs obligasi yang terbentuk di pasar. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah mengenai penentuan harga obligasi, di mana dalam menentukan harga obligasi itu sendiri itu harus memperhatikan, mempertimbangkan tingkat bunga atau kupon obligasi, jangka waktu atau jatuh tempo obligasi, dan keuntungan yang diharapkan oleh investor atau sering disebut bond yield. Kupon obligasi akan menimbulkan biaya bunga bagi emiten atau aliran kas keluar, dan pokok obligasi juga akan menimbulkan biaya bunga bagi emiten atau aliran kas keluar dan pokok obligasi itu sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah penentuan harga obligasi, di mana dalam menentukan harga obligasi, emiten harus mempertimbangkan tingkat bunga atau kupon obligasi, jangka waktu atau jatuh tempo obligasi, dan keuntungan yang diharapkan oleh investor atau sering disebut bond yield, di mana kupon obligasi itu akan menimbulkan biaya bunga bagi emiten atau aliran kas keluar, dan pokok obligasi juga akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, pada dasarnya perjumlahan present value dari aliran kas biaya-biaya bunga ditambah present value dari nilai-nilai pokok obligasi pada saat jatuh tempo dengan yield yang disyaratkan, dan biaya dibayar setiap periode, sedangkan nilai pokok obligasi akan dilunasi setiap akhir periode saat jatuh tempo atau dengan asumsi non-callable bond. Jadi pada dasarnya biaya dibayar setiap periode itu adalah biaya pokok obligasi, sedangkan nilai pokok obligasi itu akan dilunasi pada saat akhir periode jatuh tempo. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya mengenai akuntansi modal bank dan pinjaman yang diterima. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.